Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Adianti, NIM 2014030066. Saya berasal dari kelompok 1. Nah, pada kali ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan materi tentang konsep dasar tentang Al-Quran. A. Pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran menggunakan bahasa Arab dan merupakan mukjizat bagi Rasulullah. Secara etimologis, Al-Quran adalah masdar infinitif dari qara'a, yaqra'u, qira'atan, qira'anan yang berarti bacaan. Al-Quran dalam pengertian bacaan ini misalnya terdapat dalam firman Allah SWT yang berbunyi, artinya sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya apabila kamu telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Nama lain Al-Quran. 1. Alkitab, buku. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua, Al-Furqan, pembeda benar dan salah, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Furqan ayat 1 yang artinya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Yang ketiga, Az-Zikr, memberi peringatan, artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran surah Al-Hijr ayat 9. Yang keempat, Al-Mau'idah, pelajaran atau nasihat, yaitu terdapat di dalam Quran surah Yunus ayat 57, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang kelima, Asy-Syifa, obat atau penyembuh, yaitu terdapat dalam Quran surah Yunus ayat 57. Yang keenam, Al-Hukum, peraturan atau hukum, terdapat dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 37. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai perintah yang benar dalam bahasa Arab. Yang ketujuh, Al-Hikmah, kebijaksanaan, itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Dapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 39. Kedelapan, Al-Huda, petunjuk. Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala. Terdapat dalam Quran surah Jin ayat 13. Yang kesembilan, At-Tanzil, yang diturunkan. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 192. 10. Ar-Rahman, karunia. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Terdapat dalam surah Quran An-Naml ayat 77. C. Bukti kebenaran Al-Quran. Bukti-bukti dari Al-Quran sendiri. Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 27 yang artinya, dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian menghidupkan kembali. Dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini menjelaskan jika meneliti tubuh manusia, kita akan menemukan banyak kesesuaian yang menakjubkan bahwa manusia tidak tercipta secara kebetulan atau tercipta secara evolusi dari benda mati dan hewan melalui proses alam, tetapi merupakan ciptaan sebuah kekuatan maha besar yang memiliki kekuatan mutlak untuk mengatur dan merencanakannya. D.
tujuan pokok turunnya Al-Quran. Adapun petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran pada pokoknya ada 3. Yang pertama, petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia yang tersimpul dalam keimanan akan keesaan, akan kepastian, akan adanya hari pembalasan. Yang kedua, petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerapkan norma-norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupannya secara individual dan kolektif. Yang ketiga, petunjuk mengenai syariat dan hukum dengan jalan menerangkan dasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.